yang namanya program hilirisasi itu dikuasai asing. Kenapa? Karena undang-undang tentang pertambangan tahun 2020 itu mineral batu bara hanya mengatur tentang saham di hulu, di industri tambangnya di hulu, tidak boleh asing dominan. Tapi di hilir nggak ada undang-undang. Maka kalau ketika bicara tentang smelter itu di hilir, makanya kemudian dikuatkan sekarang pentingnya hilirisasi, dan disitulah kemudian asing mereka bekerja, ya. Jadi bagian hilir dalam nikel itu didominasi 80% smelter yang berasal dari Cina, karena ada undang-undang yang mengatur jumlah kepemilikan. Ya. Jadi kita lihat sini. Nah, kita lihat penjual harga nikel di pasar domestik pun itu direkayasa, Pak. Ya. Kita lihat biji nikel Indonesia itu dibeli dengan harga lebih rendah dibandingkan harga patokan mineral. Jadi kadar yang diminta oleh pabrik domestik, kenapa maksudnya? Itu mereka minta standarnya tinggi 1,8%, tapi dibeli dengan harga murah, hanya 300.000 per ton. Bahkan ini bisa nanti turun jauh, dianggap 1,5% yang nilainya cuma 11 sampai 15 dolar per ton. Padahal untuk ekspor itu maksimal kadar yang diizinkan hanya 1,7% dan harganya 34 dolar per ton. Yang 1,8 itu menghargai 24 dolar, yang 1,5% itu dihargai 34 dolar. Tapi nggak bisa pemilik tambang mereka melawan karena mereka nggak punya smelter, yang punya smelter asing. Gimana cara kemudian smelter asing itu mereka menilai kandungan nikel itu? Mereka kemudian menggunakan lembaga survei yang bukan ditunjuk oleh pemerintah, yang nanti kemudian menilai berapa kadar nikel di biji nikel tadi itu, apakah 1,8% atau 1,7% atau cuma 1,3%. Jadi sudahlah jatuh tertimpa tangga digigit anjing bulan. Dan kemarin ini heboh penyelundupan 5,3 juta ton biji nikel mentah. Dikatakan bahwa itu mudah ditelusuri, tapi sampai sekarang belum ada satupun nama dijadikan tersangka. Luar biasa, ya. Dan data ini kerusakan alam ternyata dari satu LSM dikatakan bahwa di Sulawesi Tengah itu masih ada 12,33% kemiskinan. Kemudian dari tren kenaikan angka kemiskinan di 3 provinsi, bahwa yang namanya program hilirisasi nikel itu ternyata belum bisa mengganti hilangnya lapangan pekerjaan bagi petani dan nelayan yang tanah dan lahan mereka rusak akibat program hilirisasi. Jadi para petani sana, Pak, tanahnya rusak, dijadikan bahan-bahan air tambang. Nelayan juga pantainya rusak, lautnya rusak. Nah, mereka tidak mendapatkan kemudian pengganti pekerjaan ataupun kompensasi atas hilangnya mata pencaharian mereka. Baik, ini barangkali karena waktu sudah habis yang bisa disampaikan. Nanti mudah-mudahan bisa ada sesi diskusi yang bermanfaat. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang luar biasa ya teman-teman, sampai semua. Ya, dan sangat gamblang ya bahwa bagaimana kondisi nikel saat ini ya, yang katanya hilirisasi gitu ya, yang digadang-gadangkan menjadi pencapaian gitu saja, pencapaian terbesar karena mendatangkan pajak yang lumayan besar dari belasan triliun mencapai 510 triliun ya. Tapi ya duitnya siapa gitu ya, duitnya siapa? Kita lihat bahwa banyak smelter itu yang tadi sudah dijelaskan adalah milik daripada asing gitu. Saham-sahamnya bisa dicek sebenarnya saham-saham asing semua gitu. Dan kalau ada lagi digadang-gadangkan katanya akan ada pabrik baterai katanya, pabrik baterai di Kerawang itu yang akan dibuat oleh pemerintah, ternyata itu adalah usaha gabungan dari LG dan Korea ya, Hyundai. Jadi industrialisasinya katanya mau disiapin nih pabriknya, tapi ternyata ya bukan punya kita juga gitu. Kan jadi lucu gitu ya. Nah, tapi nggak seru nih Sat, kalau seandainya kita nggak ngomong kejujuran ya. Nah, kan ini faktanya sudah kita bongkar ya, bahwa memang seperti inilah. Berarti kan sebenarnya ada konsep open source di investmentnya ya, investasi itu memang diperbolehkan. Apalagi waktu di musuh kemarin Sat, itu memperbolehkan
si pemilik saham ya, misalnya PT Morowali, seandainya Indonesia Morowali ya, Industrial Park yang lumayan terbesar nomor satu sebelumnya Vale ya, Vale Indonesia itu yang menyumbang TKA ya, tenaga kerja asing terbesar di Sulawesi ya, karena memang diizinkan gitu loh untuk kemudian mengambil tenaga kerja dari asing. Dan kita lihat kesenjangan gaji tadi sudah disampaikan besar sekali dari UMR sama yang minimum 15 juta gitu. Nah ini memang kendalanya. Nah pertanyaannya begini, ini saya mulai dulu sebelum sampai kepada teman-teman. Nanti yang mau bertanya silakan. Sebenarnya ada nggak pertama konsep investasi untuk menginvestasi sumber daya alam di dalam Islam itu diperbolehkan atau tidak gitu. Karena kalau bicara investasi pasti urusannya asas manfaat gitu ya. Artinya kita profit oriented gitu, bukan riayah sunnah umat gitu saja, bukan mengurusi umat gitu. Jadi ketika nadi Islam itu boleh atau tidak. Dan yang kedua itu sebenarnya bagaimana Islam memandang pengelolaan dari sumber daya alam. Seperti contohnya nikel di desa. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Venezuela Hugo Chavez tahun 2013 itu bisa membuat para investor tambang barat itu tunduk ketika dia membuat kebijakan menasionalisasi pertambangan Venezuela, minyak bumi. Tunduk itu. Kenapa? Karena minyak itu butuh di perusahaan namanya ExxonMobil, Conoco, juga yang lain-lain ya. Itu kan mereka juga butuh ada minyak bumi untuk kerja mereka. Nah, mereka ketika sudah menikmati Venezuela, Hugo Chavez membuat kebijakan semua pertambangan, khususnya minyak dan gas alam Venezuela itu di take over oleh pemerintah. Jadi kepemilikannya milik pemerintah. Nah, kalau you mau, maka you sebagai pekerja. Tunduk mereka semua pada Hugo Chavez. Jadi artinya ini sangat bergantung kepada polisinya, kebijakan. Apa kebijakan ini? Kalau satu, para penguasa punya mental, punya karakter, beri air rakyat, itu satu sudah cukup bagus. Kalau punya mental beri air, sekarang sudah kemarin ketangkap mensosnya korupsi dana bantuan sosial, kan tangkap lagi korupsi bansos beras begitu. Ini kan nggak belajar dari pengalaman begitu. Kenapa kemudian kok sampai bansos saja korupsi begitu? Kalau di kamu-kamu udah sering itu, dan namanya beras rasis itu diambil oleh kades, kardus, segala macam. Ini yang di level atas nggak mau kalah sama kades. Sampai 2 kali, pertama bansos zaman dulu batu bara itu, yang terakhir kemudian beras itu disikat juga. Ini menunjukkan bahwa di circle kekuasaan itu banyak orang-orang yang tidak punya mental berikan. Ini satu, memang harus punya mental ya. Kedua, baru sistemnya kita bicara. Kalau dalam sistem kapitalisme, ya, maka memang ini pure bicara bisnis seperti itu. Walaupun kapitalisme itu mazhabnya banyak, ya, bukan cuma satu. Kalau sekarang yang kita lihat di Indonesia, ini memang ini kapitalisme neoliberalisme. Yang ini banyak dikritik oleh para pemikir kapitalis klasik. Misalnya dikritik oleh siapa? Oleh Michael Kambissus, mantan pejabat di IMF. Dia mengkritik sistem sekarang. Jadi akhirnya Michael Kambissus, saya lupa ya, yang dapat Nobel waktu itu, saya lupa namanya, dia resign dari IMF karena melihat sudah banyak sekali kerusakan yang diciptakan oleh World Bank maupun oleh IMF. Maka kemudian dia resign, kalau kata kita tobat karir ya. Dan sekarang menjadi penentang kebijakan neoliberal semua di seluruh dunia. Yang kedua, ada pemikir juga dari Amerika, Lauren Harris namanya, perempuan, juga banyak mengkritik kebijakan neoliberal di negara di Amerika Serikat. Ada buku yang dia tulis, Silent Takeover. Jadi bagaimana para kapitalis, para pengusaha itu secara silent, diam-diam itu men-take over, mengambil alih kekuasaan negara.
di negara tunduk pada kepentingan para kapitalis. Jadi dalam kapitalisme maksudnya macam-macam, begitu ya. Jadi ada orang kapitalis yang memang kapitalis yang idealis, begitu. Yang mereka ingin menciptakan kemakmuran kapitalis, karena mungkin mereka nggak melihat alternatif yang lain. Tapi buat kita kaum muslimin kita sudah jelas bahwa Nabi SAW dalam hadis Imam Abu Daud mengatakan al muslimun syuraka fi salasin. Kaum muslimin bersihkan dalam 3 hal, kan begitu. Dalam api, maksudnya energi, pada pengembalaan juga. Juga hadis yang lain dalam Imam Tirmizi diriwayatkan bagaimana Nabi SAW itu menarik kembali hibah yang diberikan kepada salah seorang sahabat, itu tambang garam, karena kemudian Nabi diberitahu tambang garam yang diberikan pada dia, Abi bin Hamam kalau saya lupa namanya, itu depositnya itu sangat banyak sekali. Maka Nabi tarik kembali. Nah dari sini kita bisa membaca dan memahami bahwa di dalam Islam yang namanya pertambangan dengan nilai deposit yang besar itu memang nggak boleh dimiliki oleh perorangan. Ini nggak boleh menjadi ajang bisnis para pengusaha. Kenapa? Karena itu menyangkut hajat hidup banyak orang. Oke lah, nikel mungkin nggak bisa dikasih bagi-bagi nikel, tapi penjualannya itu bisa diberikan kepada publik sebagai misalnya insentif untuk pendidikan, ya, insentif untuk kesehatan, untuk tenaga medis, untuk guru, untuk kemudian juga insentif para pegawai negeri dan sebagainya, atau untuk orang yang sakit itu bisa diberikan seperti itu. Tapi syaratnya memang itu dikuasai oleh negara. Dan nanti negara bisa ya meng-hire. Jadi sistemnya kalau negara itu belum punya teknologi untuk smelter misalnya begitu, ya, maka nanti bisa modelnya itu adalah negara akan kemudian melakukan kerjasama. Dalam bentuk apa? Para investor itu mereka bukan sebagai pemilik, tapi orang yang dipekerjakan oleh negara untuk mengolah hasil tambang atau pertambangan, nanti bisa dengan sistem apakah diupah atau sistem kemudian yang lain, ya. Tapi syaratnya bukan menjadi milik mereka, dan negara juga harus mengawasi jangan sampai kemudian terjadi al-wasilatu ilal haram, sarana yang bisa mengantarkan pada yang haram, yang akhirnya kemudian sumber daya alam itu dikuasai oleh pribadi baik lokal maupun asing seperti itu. Jadi bisa negara ya. Tapi kalau sekiranya ternyata memang dikhawatirkan asing itu masuk akan kemudian bisa malah men-take over, mengambil alih sumber daya alam itu, maka negara bisa jadi sementara akan meniadakan dulu eksplorasi tambang sampai kemudian bisa menemukan dan bisa memiliki tim, bisa memiliki divisi yang bisa melakukan eksplorasi pertambangan secara mandiri. Itu bisa dilakukan bergantung kepada nanti kebijakan Khalifah sebagai kepala negara dengan melihat maslahat yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, seperti ini gas, itu sebetulnya sudah mampu kita, karena tiap dia tahu berapa sarjana teknologi, ya, teknik misalkan pertambangan yang lulus dari ITB, dari UGM kan banyak itu sebetulnya. Tinggal kemudian memang diberdayakan dan kemudian difasilitasi oleh negara. Maka memang yang juga sangat penting itu adalah political will, kemauan politik dari pemerintah untuk kemudian memakmurkan negeri. Kalau nggak ada keinginan, nggak akan bisa. Kalau mentalnya hanya mental sebagai konsumen saja, karena mental kita ini masih mental hanya senang jadi konsumen. India sudah punya industri otomotif, ya kan? Kita belum punya, ini otomotif. Cina ya sudah punya besar luar biasa, kita lihat di jalan tukang guling sampai guling yang listrik juga ada. Mana mobil Indonesia? Saya juga, ya saya lagi misalnya kan siluman, model siluman misalnya gitu, kelihatan begitu. Nah ini problem kita. Jadi memang political will, kemudian juga mental riayah, dan ketiga juga sangat penting sistemnya. Dan kita kaum muslimin sudah punya syariat yang menata mengatur bagaimana kepemilikan dan pengelolaan dari sumber daya alam itu.